Hello everyone, welcome back to Males Baca Berita. Untuk kamu yang males baca tapi nggak pengen ketinggalan info terkini, without any further ado, let's get started. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bernama Susi memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer. Dalam persidangan itu, Susi menyampaikan sejumlah kesaksian soal rumah tangga Sambo dan Putri, juga peristiwa yang terjadi di rumah Magelang sehari sebelum penembakan Yosua. Namun, Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berulang kali dibuat gregetan oleh Susi. Hakim menuding Susi berbelit-belit dan banyak berbohong. Saking geramnya, hakim sampai mengancam bakal memproses Susi secara pidana jika ART Sambo Putri itu terbukti menyampaikan keterangan palsu. Berikut pengakuan Susi dalam persidangan yang digelar di PN Jaksel Senin 31 Oktober 2022 seperti dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, tentang ulang tahun pernikahan. Salah satu yang diungkap Susi dalam sidang adalah perayaan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri 2 hari sebelum penembakan Yosua atau pada Rabu 6 Juli 2022. Perayaan digelar di rumah Magelang dengan memotong kue dan makan bersama ajudan serta ART di rumah. Menurut Susi, tidak ada keributan yang terjadi selama majikannya berada di Magelang. Susi mengungkapkan bahwa Sambo berada di Magelang sejak 4 Juli 2022. Namun pada 7 Juli 2022, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan itu pulang bersama ajudannya bernama Deden Miftahul Haq. Sementara di rumah Magelang tersisa Putri, Brigadir Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Susi. Yang kedua, Susi mengubah keterangan tentang menggendong. Susi juga memberikan keterangan soal Yosua yang kabarnya sempat menggendong Putri. Namun keterangan Susi ini berbeda dengan penuturannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat proses penyidikan di kepolisian. Dalam BAP, Susi menyebut bahwa Yosua sempat mengangkat tubuh Putri pada Minggu 4 Juli 2022 malam. Namun kemudian diturunkan karena ditegur oleh Richard Eliezer. Namun dalam sidang, Susi meralat pernyataannya dan berkata Yosua belum sampai mengangkat Putri. Susi mengaku dirinya mengubah keterangan karena baru mengingat jelas peristiwa di Magelang itu. Yang ketiga, ada peristiwa di Magelang. Peristiwa di rumah Magelang 1 hari sebelum penembakan Brigadir Yosua pada Kamis 7 Juli 2022 juga diungkap oleh Susi. Dia bercerita bahwa malam itu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2. Susi mengaku tak tahu persis bagaimana Putri terjatuh, sebab ketika itu ia sedang ada di dapur rumah lantai 1. Susi mengatakan dirinya tiba-tiba diperintah oleh Kuat Ma'ruf, sopir Putri, untuk naik ke lantai 2 mengecek keadaan istri Sambo. Sesampainya di sana, Susi melihat Putri duduk bersandar di depan kamar mandi dengan posisi kaki selonjoran dan tak berdaya. Hakim lantas bertanya, bagaimana Kuat bisa tahu kondisi Putri di lantai 2 padahal dia sendiri berada di lantai 1? Susi menjawab tidak tahu. Dia hanya mengatakan diperintah Kuat untuk naik ke lantai 2 mengecek keadaan Putri. Melihat Putri terduduk lemas, Susi menyebut dirinya langsung memeluk majikannya itu sambil menangis. Dia juga berteriak minta tolong. Namun Putri meminta Susi untuk tidak minta tolong ke Yosua. Akhirnya Susi hanya minta tolong ke Kuat. Diceritakan Susi, Kuat lantas naik ke lantai 2 untuk menghampiri dirinya dan Putri. Tak lama Yosua juga hendak naik ke lantai 2 namun dihalau oleh Kuat. Melihat itu Susi berkata ke Kuat untuk tidak ribut dulu dengan Yosua. Dia memintanya untuk membantu Mama Putri ke dalam kamar. Selanjutnya adalah tentang makan bersama. Susi mengaku tidak tahu menahu soal penembakan Yosua di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelah kembali ke Jakarta pada 8 Juli 2022, Susi dibilang baru ketemu kembali dengan Putri pada Minggu 10 Juli 2022. Saat itu Putri dan Sambo mengadakan acara makan bersama para ajudan dan ART. Menurut Susi tidak ada yang menyinggung keberadaan Brigadir Yosua. Susi mengaku tak menyangka Yosua sudah meninggal dunia saat makan-makan tersebut berlangsung.
Menurut Susi, dirinya baru tahu Yosua tewas dari pemberitaan media massa 3 hari setelah kematian ajudan Sambo itu, atau pada Senin 11 Juli 2022. Kemudian ada pernyataan soal putra Verdi Sambo. Saat ditanya ihwal putra terakhir Verdi Sambo, Susi hanya terdiam. Susi tidak menjawab pertanyaan majelis hakim soal siapa yang melahirkan putra Sambo yang kini berusia 1,5 tahun itu. Beberapa saat kemudian Susi menjawab Ibu Putri. Hakim kembali menanyakan hal yang sama dengan nada yang lebih tegas. Susi mengulangi jawabannya. Hakim lantas bertanya kapan anak terakhir Sambo lahir. Jawaban Susi, anak terakhir Sambo lahir pada 23 Maret 2021. Namun Susi lantas mencabut keterangannya soal putra terakhir Sambo. Pencabutan dilakukan saat majelis hakim hendak menskor sidang usai memeriksa 3 ajudan Sambo, yakni Azan Romer, Deden Miftahul Haq, dan Prayogi Iktara Wikaton. Susi diancam bakal diproses pidana karena sejumlah keterangannya tak hanya dianggap janggal, namun juga berbelit dan berulang kali berubah. Hakim mengancam akan memproses Susi secara pidana jika keterangannya terus-menerus seperti itu. Menurut Hakim, jika terus berbohong, Susi bisa jadi tersangka baru di kasus Brigadir J. Hakim juga menerangkan bahwa saksi yang berbohong dalam sidang diancam 7 tahun penjara. Maka dari itu, Hakim juga meminta jaksa menghadirkan Susi dalam setiap sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sebab keterangan Susi dinilai penting untuk menggali motif pembunuhan terhadap ajudan Sambo tersebut. Gimana nih menurutmu tentang kesaksian Susi, sang ART, Verdi, dan juga Putri? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.